gratis, tapi jamaahnya krisis. Bangunan masjid dimegah-megahkan, tapi pengelolaannya masih harus dibenahkan. Kalau bukan kita yang benahi, lalu siapa lagi? Saya Rinda Suharti. Saya Anissa Fitri Anugrahsari. Dan saya Ade Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BSOKC FEUNJ izinkan kami mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul Optimalisasi Aplikasi Tata Kelola Keuangan Masjid untuk Perencanaan Kegiatan yang dapat mendukung ekonomi masjid di Indonesia. Indonesia, suatu negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, sesuai dengan data yang dilansir dari World Population Review, yaitu mencapai 13% atau setara dengan 227 juta jiwa penduduk. Berbicara mengenai penduduk muslim, pasti berkaitan dengan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Masjid pada tahun 2020, masjid di Indonesia mencapai 264.000 masjid dengan berbagai tipologi yang ada. Khususnya untuk wilayah DKI Jakarta, terdapat sekitar 3.000 masjid. Di samping masjid sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid juga menjadi sarana dalam pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi masjid. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa potensi masjid sangat besar. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ustadz Ilhamuddin Siregar selaku Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara yang menyatakan bahwa potensi masjid Indonesia sangat fantastis, bukan hanya sekedar pada tempat ibadah, tapi dapat lebih produktif bila dikelola dengan baik. Keuangan masjid jika dikelola dengan baik dan benar untuk kemaslahatan umat dapat mengentaskan kemiskinan. Namun sangat disayangkan, dengan potensi yang cukup besar, tetapi pengelolaan masjid masih dihadapi dengan berbagai masalah. Salah satunya adalah sistem pencatatan yang masih manual dan menggunakan metode tradisional. Hal ini akan berdampak pada transparansi alokasi dana dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi masjid. Dalam tata kelola keuangan, pelaksanaan kegiatan ekonomi masjid seharusnya memiliki prinsip yang profesional, akuntabel, dan transparan. Sebagaimana gagasan yang telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa sudah saatnya tata kelola keuangan masjid memiliki prinsip profesional dalam pelaksanaannya. Mendukung prinsip profesional dalam tata kelola keuangan masjid, maka nantinya setiap masjid apabila pengalokasian dananya haruslah mempunyai pertanggungjawaban. Dengan adanya pengelolaan dana yang transparansi, maka kegiatan perekonomian masjid akan menjadi lebih produktif. Upaya memakmurkan masjid dalam pengelolaannya juga berlandaskan pada surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dengan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, maka Dewan Kemakmuran Masjid seharusnya mengubah sistem manual menjadi sistem digitalisasi dalam tata kelola keuangan masjid, sebagaimana yang telah diluncurkan oleh Kementerian Agama dalam aplikasi manajemen masjid. Hal ini selaras dengan tingginya tingkat penetrasi internet dan penggunaan smartphone yang baik oleh masyarakat Indonesia, yaitu mencapai 64% pada Januari 2020. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pada penelitian kali ini kami menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan, menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan metode observasi dan juga metode kuantitatif dalam pengelolaan data yang telah diolah oleh FOSSEI. Untuk penelitian data lapangan, kami telah mengambil 3 studi kasus dari masjid di bilangan Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Cimanggis, Depok. Untuk kurun waktu penelitian yang kami lakukan sudah terhitung sejak Februari sampai Maret 2020.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, yaitu regresi berganda dan uji asumsi klasik, didapatkan bahwa tabel di samping menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan R, yaitu sebesar 0,753, dan dijelaskan bahwa presentase berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara pada hasil koefisien determinasi, yaitu pengkuadratan hasil dari R, diperoleh sebesar 0,565. Dapat disimpulkan bahwa sekitar 56,5% bahwa variabel tersebut berpengaruh dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Berdasarkan hasil uji normalitas dan heterokedastisitas, dinyatakan bahwa distribusi data yang telah diolah itu tidak normal, disebabkan karena data cross-section yang telah didapatkan dari database FOSSEI itu tidak lengkap. Sementara database yang kita gunakan adalah database yang memang telah diolah oleh FOSSEI. Sementara pada hasil uji heterokedastisitas juga terdeteksi adanya masalah heterokedastisitas yang disebabkan oleh data yang digunakan, yaitu variabel cross-section yang diuji dan tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel di samping, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus 66,14X plus 4,66X, yang dimana berdasarkan nilai koefisien diperoleh bahwa signifikansi sebesar 0,000, yaitu di bawah alfa 0,05, maka dapat disimpulkan variabel aplikasi keuangan berpengaruh positif terhadap variabel perencanaan kegiatan. Berdasarkan T tabel yang dihitung, yaitu sebesar 5,471, lebih besar daripada T hitung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel aplikasi keuangan berpengaruh juga terhadap variabel perencanaan kegiatan. Di samping pengolahan data kuantitatif yang telah diperoleh dari FOSSEI, kami juga melakukan survei observasi dan juga penyebaran kuesioner, di mana dari 81 responden, 95% mendukung adanya aplikasi keuangan tata kelola masjid untuk mendukung perekonomian masjid yang lebih produktif. Hal ini didukung juga oleh Bapak Iskandar Zulkarnain, yaitu bendaharawan dari masjid di kawasan Cimanggis, Depok, yang mana beliau setuju akan adanya pengelolaan tata kelola keuangan masjid menggunakan aplikasi digital. Tata kelola keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Masjid merupakan sarana yang mampu meningkatkan pemberdayaan umat. Kalau tidak dikelola dari sekarang, bagaimana kemakmuran masjid akan tercapai? Kami mendukung realisasi aplikasi manajemen masjid untuk perekonomian masjid yang optimal. Ekonomi masjid menuju tata kelola keuangan yang profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.